Perkenalkan, nama saya Heri Irawan, NIM 1909076031. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan jurnal yang telah saya dapatkan yang berjudul Enhanced Human Face Recognition Using LBPH Multi-KNN and Backpropagation Neural Network. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rumusan permasalahannya. Manusia memiliki kompleksitas wajah dan perubahan-perubahan yang beragam akibat beberapa efek seperti ekspresi wajah, intensitas wajah, dan lain-lain. Hal ini membuatnya lebih menantang dalam perancangan dan penerapan sistem komputasi yang kuat. Dalam pengenalan wajah manusia, dimensi gambar yang besar juga mempengaruhi lamanya proses pengenalan wajah. Itu dikarenakan sistem pengenalan wajah memerlukan waktu yang besar dalam proses komputasinya. Dalam penelitian ini dilakukan pendekatan yang lebih disempurnakan untuk meningkatkan pengenalan wajah manusia menggunakan Backpropagation Neural Network atau BPNN. Dalam penelitian ini juga digunakan T-dataset untuk melatih BPNN tersebut. T-dataset ini menggunakan korelasi antara gambar training tanpa menggunakan teknik umum. Dari kepadatan gambar, hal ini membantu BPNN untuk menyatu lebih cepat dan mendapatkan akurasi yang lebih baik. Selain itu juga karena pengurangan dimensi gambar diperlukan untuk meningkatkan waktu proses sehingga digunakan juga deskriptor Local Binary Pattern Histogram atau disebut dengan LBPH. Beberapa teknik dan metode yang digunakan. Yang pertama yaitu Local Binary Pattern Histogram atau LBPH. Yang kedua, metode klasifikasi KNN. Untuk yang ketiga, Backpropagation Neural Network atau BPNN. Local Binary Pattern Histogram atau LBPH. Pada penelitian ini, gambar wajah direpresentasikan dan pengurangan dimensi citra dengan menerapkan metode LBPH, yakni dengan mengekstrak tekstur fitur gambar yang membagi gambar ke wilayah lokal dan mengekstraksi pola biner pada setiap wilayah lokal. Pada penelitian ini juga digunakan LBP yang dimodifikasi yang disebut pola seragam atau uniform pattern. Polanya adalah jumlah transisi bitwise dari 1:0 atau pun sebaliknya. LBP disebut juga seragam jika ukuran keseragaman paling banyak 2. Untuk radius dimensi digunakan histogram untuk mengurangi fitur gambar dari desimal 256 dimensi ke histogram 59 dimensi yang berisi informasi tentang pola lokal. Nilai LBPH sendiri secara keseluruhan dapat direpresentasikan dalam histogram sebagai berikut, di mana P adalah point simple dan R adalah radius. Selanjutnya, metode klasifikasi KNN. KNN merupakan salah satu cara yang digunakan dalam metode klasifikasi dalam computer vision, di mana setiap metode jarak distance memberikan perbedaan tingkat akurasi berdasarkan domain masalahnya. Oleh karena itu, dilakukan penggabungan beberapa di antaranya untuk meningkatkan akurasi pengenalan wajah. Metode Mahalanobis distance memberikan hasil akurasi yang lebih tinggi daripada minimum distance, tergantung pada metrik kovariansi antara dua vektor A dan B pada persamaan berikut, di mana S-1 adalah covariance inverse metric. Metode klasifikasi KNN. Metode korelasi distance merupakan ukuran ketergantungan sama dengan 0 dan sensitif terhadap linear hubungan antara dua vektor. Di mana COP adalah kovarian, ada deviansi standar dari A dan B. Metode Euclidean distance dianggap sebagai dasar dari banyaknya metode kesamaan dan ketidaksamaan. Persamaan berikut digunakan untuk menghitung Euclidean distance antara korespondensi elemen dari dua vektor. Metode klasifikasi KNN. Metode Canberra distance adalah ukuran metrik dari jarak distance antara dua titik dalam ruang vektor, yaitu Canberra A, B. Untuk yang kedua, metrik Manhattan distance adalah metode lain yang mengukur jarak distance antara dua vektor dan diperkenal sebagai Manhattan A, B. Untuk metode yang ketiga yaitu Backpropagation Neural Network atau BPNN. Klasifikasi BPNN banyak digunakan untuk melatih jaringan saraf dan BPNN sederhana, efisien dengan komputasi penurunan gradien dan mudah diterapkan.
BPNN dibagi menjadi 3 jenis lapisan, yakni lapisan masukan, 1 atau 2 lebih lapisan tersembunyi, dan lapisan keluaran terprediksi. Algoritma Backpropagation Neural Network atau BPNN. Yang pertama, inisialisasi bobot dan ambang batas secara acak. Yang kedua, hitung output dari semua lapisan menggunakan persamaan berikut setelah mengumpan dataset pelatihan 1P yang disiapkan dan dataset QP ke NN. Pada tiap lapisan, hitungan error akar kuadrat sebagai berikut. Kembali ke langkah 2. Jika error rata-rata kuadrat lebih dari ambang batas, jika tidak henti dan cetak nilai berat. Banyak fungsi aktivasi neuron yang digunakan di NN dan fungsi simoidal dalam sistem seperti pesanan berikut. Untuk NN lebih cepat dan mencapai kesalahan error 0, koefisien yang ditambahkan kecuraman fungsi simoidal sebagai berikut. Untuk algoritma dari face recognition ini bisa dilihat pada PPT. Algoritma face recognition untuk langkah yang pertama yaitu ditetapkan beberapa metode pre-processing pada gambar pelatihan mentah, termasuk mengubah ukuran dan memotong menggunakan pendeteksi hair cascade untuk menghilangkan efek latar belakang wajah. Yang kedua, iluminasi dan noise dikurangi dengan mengkonversi gambar menjadi skala abu-abu dan menggunakan pemerataan histogram untuk membangun sistem pengenalan wajah yang kuat. Untuk algoritma langkah yang kedua yaitu pengecekan fitur lokal yang paling penting dari tiap-tiap gambar yang menggunakan deskriptor LBP dan menggabungkan menjadi deskripsi global menggunakan metode histogram. Yang kedua, gambar dibagi menjadi 25 sel dengan grid masing-masing 5x5. Untuk penerapan metode histogramnya yaitu menggabungkan deskripsi sel baru dengan mendapatkan representasi baru 25 sel dikali 59 dimensi sama dengan 1475 untuk tiap gambar pelatihannya. Untuk langkah yang ketiga yaitu langkah ini ditambahkan sebagai langkah ekstra untuk mendapatkan T-dataset yang kuat yang digunakan sebagai input BPNN alih-alih menggunakan deskriptor LBPH dari setiap gambar pelatihan. T-dataset sendiri dikumpulkan berdasarkan korelasi antara representasi baru dari semua gambar pelatihannya. Persamaan RSS dimodifikasi sebagai berikut dengan menambahkan faktor kekuatan untuk meningkatkan hasil akurasi dan skenario terakhirnya, di mana DISI adalah salah satu metode distance dengan faktor kekuatan sebagai Mahalanobis dan Manhattan sama dengan 0,3, Canberra-nya sama dengan 0,2, sedangkan correlation dan equilibrium sama dengan 0,1. Untuk langkah yang terakhir atau yang keempat yaitu arsitek BPN berisi input lapisan, diikuti oleh 2 lapisan tersembunyi yang terhubung sepenuhnya dan diikuti oleh lapisan klasifikasi softmax. Langkah ini terdiri dari pengaturan parameter sebagai mengatur nilai lapisan neuron, iterasi, ambang batas input metrik, dan output perkiraan dari step sebelumnya, lalu menginisialisasi bobot dan bias acak yang memulai training. Terakhir, digunakan pengujian kekuatan sistem dengan menerapkan langkah 1-3 untuk setiap gambar pengujian. Kemudian memberi umpan data gambar pengujian ke BPN terlatih dan mendapatkan output yang terprediksi. Percobaan dataset ORL dan dataset YALE. Tingkat pelatihannya adalah 0,1 dan jaringannya dilatih dengan 8.000 iterasi dan membutuhkan waktu selama 25 jam untuk melatih BPNN. Dicapai tingkat pengenalan lebih tinggi dengan menggunakan deskriptor LBPH dan multi KNN dan BPNN. Tabel di bawah ini menunjukkan hasil untuk step jarak distance secara terpisah, kemudian ditunjukkan hasilnya dari menggabungkan metode jarak distance. Untuk tabelnya bisa dilihat pada PPT ini. Keuntungan menggunakan deskriptor LBPH dan multi KNN pada LFW adalah sebagai berikut. Yang pertama, merepresentasikan yang kuat berdasarkan korelasi antara gambar pelatihan yang digunakan. Yang kedua, tidak perlu data dalam jumlah yang besar karena memiliki data pembanding yang kuat.
Yang ketiga adalah waktu pelatihan yang lebih cepat karena menggunakan deskripsi data kecil untuk setiap gambarnya. Yang kedua, pengujian proses dalam percobaan LFW sedikit berbeda, di mana ditemukan gambar yang cocok untuk terjadi akurasi yang cepat sebesar 9,71% yang sebanding dengan metode mutakhir. Keunggulan dan keterbatasan. Deskriptor LBPH dan multi KNN telah membantu menyediakan dataset pelatihan dengan pola perbedaan berdasarkan korelasi antara gambar dan pelatihan asli. Dataset yang baru diperoleh membantu BPNN untuk melakukan konvergensi lebih cepat dengan akurasi yang lebih tinggi. Hal ini dicapai dengan menggabungkan beberapa metode jarak distance seperti Euclidean correlation, Manhattan, Mahalanobis, dan Canberra. Pada percobaan ini dilakukan akurasi yang tinggi dan pengurangan waktu pada proses komputasi. Selain itu, percobaan ini mengungguli framework mutakhir terkini. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan mohon maaf juga tidak bisa menampakkan muka karena penyimpanan perangkat saya sudah penuh. Terima kasih.